sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi ja yu'zamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segenap jamaah Majlis Ta'lim kaum ibu Nurul Anam yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita melanjutkan kembali pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang sudah dibaca tadi dan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita minggu lalu tentang masuk kepada perkara-perkara yang diharamkan saat punya hadas kecil. Kemarin kita tahu bahwa perkara-perkara yang membatalkan wudhu itu diantaranya adalah keluarnya segala sesuatu dari jalan depan maupun jalan belakang. Kemudian bersentuhannya laki-laki dengan perempuan yang sama-sama dewasa, bukan mahram, tanpa penghalang. Kalau sudah batal wudhunya bagaimana? Kalau sudah batal wudhunya ya wudhu lagi. Kalau tidak wudhu lagi maka haram melakukan beberapa perkara di sini yang akan kita bahas dalam perkataan musannif pengarang berikut ini. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yahrumu bil hadatsil asghari yahrumu bil hadatsil asghari at-tawafu was-salatu wa masul mushafi wa hamluhu illa idza kana fi amtiatin bi ghairi qasdil Qur'an. Alladzi yahrumu, perkara yang haram, bil hadatsil asghari, sebab hadas kecil. Perkara yang haram sebab hadas kecil. Diulangi lagi di sini, yahrumu, haram, bil hadatsil asghari, sebab hadas kecil. Apa perkara berikut ini? At-tawafu, yang pertama tawaf.
haram sebab ada hadas kecil. At-tawafu, pertama tawaf. Was-sholatu, dan sholat. Wa massul mushafi, dan memegang mushaf. Wa hamluhu, dan membawa mushaf. Illa idza kana fi amtiatin, kecuali ketika mushaf itu ada dalam barang-barang, bi ghairi qasdil qur'ani, dengan tanpa bermaksud Al-Qur'an. Beberapa perkara berikut tidak boleh kita lakukan kalau kita punya hadas kecil, batal wudhu kita sebab buang air kecil, atau sebab persentuhan, atau sebab hal-hal yang membatalkan lainnya. Misalnya sebab habis nyebokin anak misalnya, batal wudhu kita, maka haram beberapa perkara berikut ini. Yang pertama, haram tawaf. Tawaf, tahu tawaf bu? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah, menjadikan Ka'bah ada di sebelah kiri kita sebanyak 7 kali. Ini yang namanya tawaf. Tawaf ini hukumnya wajib punya wudhu. Kalau nggak punya wudhu, ya tawafnya batal, tidak sah. Bahkan bukan cuma tidak sah, haram bu. Yahrumu di sini haram. Tawaf itu seperti sholat. Sama seperti sholat kata Rasulullah, hanya saja dalam tawaf ini boleh berbicara. Kalau sholat boleh nggak kita ngomong bu? Nggak boleh kita ngomong, tapi dalam tawaf masih boleh berbicara. Kiblatnya sama, bedanya kalau dalam sholat kita menghadap kiblat, yang harus sejajar dengan kiblat itu adalah dada kita. Kalau sholat kita berdiri, yang sejajar dengan kiblat adalah dada kita. Saat kita sujud atau ruku, yang sejajar dengan kiblat pundak kita. Kalau tawaf, yang sejajar dengan kiblat, yang searah dengan kiblat, nggak boleh belok, nggak boleh berpaling. Itu bagian kiri kita, sisi bagian kiri badan kita ini harus ada di Ka'bah. Contoh misalnya ini Ka'bah bu. Nah ini sebelah kiri saya, maka harus seperti ini terus jalan. Jadikan Ka'bah ini ada di sebelah kiri sampai 7 kali. Kalau kemudian madep begini batal. Makanya kalau dalam tawaf belum sampai ke 7 berhenti, udah pengen ini aja, udah pengen dekat-dekat Ka'bah aja batal. Karena sudah memalingkan bagian samping badannya dari kiblat, sudah berpaling, udah nggak menghadap kiblat lagi bagian sampingnya, batal hukumnya. Tawaf itu sama seperti sholat, dia harus menghadap kiblat, hanya saja bedanya kalau dalam sholat ini dada kita, dalam tawaf yang menghadap kiblat sebelah kiri dari badan kita, wajib menghadap kiblat. Perbedaannya hanya dalam bicara saja, bicara tidak boleh dalam sholat, tapi dalam tawaf boleh. Sedangkan suci dari hadas kecil dan hadas besar wajib. Dalam sholat wajib suci dari hadas kecil, demikian juga dalam tawaf wajib hukumnya suci dari hadas kecil. Karena wajib, kalau ada orang tawaf nggak wudhu maka hukumnya dosa, karena lawannya wajib itu haram. Kalau dia tidak melakukan wudhu sebelum tawaf, tahu keharamannya maka dosa. Kecuali kalau nggak tahu, udah 5 pengen 6 mah, udah pengen 6 baru nanya dia sama mutawif, Ustadz emang kalau tawaf kudu punya wudhu? Iya kudu punya wudhu. Ulang lagi wudhu lagi, ulang lagi dari awal, karena nggak sah. Kalau tidak tahu tetap tidak sah, tapi tidak dosa. Yang dosa di sini haram hukumnya kalau dia tahu dan dia melakukan itu dengan sengaja dia tawaf tanpa wudhu, maka hukumnya dosa karena haram. Demikian juga yang kedua, sholat. Sholat ini bukan cuma tidak sah kalau kita tidak punya wudhu, dalam keadaan hadas kecil kita sholat, maka bukan cuma tidak sah, dosa kita juga. Sholat bangun tidur belum wudhu langsung sholat begitu aja, maka tidak sah dan sekaligus dosa karena haram di sini. Haram hukumnya artinya haram di sini ada larangan. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan atau terjadi pada diri kita, sesuatu yang membatalkan wudhu, maka harus wudhu dulu baru sholat.
Kemarin ada pengecualian saat orang tidur, memang tidur itu menghilangkan akal pasti, apalagi sampai ngorok, sampai ngimpinya berseri lagi, nyambung lagi panjang mimpinya, maka batal, udah hilang akalnya. Itu jika tidurnya yang tidak duduk dengan tetap, jadi tempat posisi duduknya, bokongnya atau pantatnya itu tidak tetap ada di tempat duduk dia, di sejadah misalnya, atau di karpet atau di ubin, tapi dia tidurnya rebahan atau tidurnya senderan, maka batal wudunya karena hilang akal. Kalau dia tidur tapi dalam keadaan duduknya itu yang mantap, jadi posisi duduk, ini badannya, pantatnya atau bokongnya tetap di tempat duduk, nggak berubah, maka tidak membatalkan wudhu. Oleh karenanya saat orang-orang Jumatan itu biasanya ada yang duduk terus tidur, ada yang pulas sampai komat Bu, sampai komat Allahu Akbar baru dia bangun. Itu kalau dia duduknya duduk yang mantap dan tidak berubah posisi pantatnya, maka boleh langsung sholat karena tidak membatalkan wudhu. Yang repot kalau tidurnya sampai jatuh, jengkang, atau tidurnya rebahan, mentang-mentang dia masih saudaranya DKM, masih saudaranya Bang Anam yang ngurus-ngurus, dia tidurnya rebahan aja dia di samping mimbar, batal wudhunya, harus wudhu lagi. Sebab kalau tidak wudhu berarti punya hadas kecil. Kalau punya hadas kecil maka haram sholat. Ini yang kedua, haram sholat kalau kita punya wudhu. Yang ketiga, yang diharapkan saat kita punya hadas kecil belum berwudhu, memegang mushaf. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, yang dimaksud mushaf di sini adalah sesuatu yang di dalamnya atau sesuatu yang Al-Quran ditulis di atasnya dengan tujuan Al-Quran dan juga dengan tujuan untuk dibaca dan dipelajari. Itu yang namanya mushaf. Saya ulang, mushaf itu adalah sesuatu media yang Al-Quran ditulis di atasnya dengan tujuan belajar atau tujuan Al-Quran itu sendiri. Memang niatnya niat Al-Quran, niat menulis Al-Quran, ini yang namanya mushaf. Medianya bisa berupa kertas atau berupa kanvas atau berupa bahan. Kalau niatnya memang untuk belajar dan untuk dibaca layaknya Al-Quran, jadi dia mushaf. Kalau niatnya tidak untuk dibaca dan dipelajari, niatnya untuk pajangan misalnya, maka bukan mushaf. Meskipun full 30 juz. Ada masjid misalnya, ini ditulis untuk hiasan atau untuk kaligrafinya, ini ayat-ayatnya full 30 juz. Karena niatnya bukan niat mushaf dan memang bukan untuk dipelajari, bukan untuk dibaca. Nggak ada kan guru ngaji baca kaligrafi yang ada di kubah, kan nggak ada Bu. Maka tidak dinamakan mushaf. Menyentuhnya bagaimana? Boleh, karena bukan mushaf. Termasuk yang bukan mushaf, zaman dulu itu ada namanya, ya ditulis ayat Al-Quran, tidak ditulis ayat Al-Quran, niatnya bukan untuk belajar, tapi niatnya untuk jimat Bu, untuk jimat. Nah ditulislah itu dalam di kertas atau di kain misalnya, kemudian tujuannya memang bukan untuk dibaca tapi untuk pengobatan atau untuk keselamatan, maka bukan mushaf. Memegangnya boleh walaupun tidak punya wudhu, tapi kalau sudah berbentuk mushaf dan memang niatnya untuk dipelajari dan dibaca sebagaimana Al-Quran, maka jadilah dia mushaf. Memegangnya haram, dosa kalau nggak punya wudhu. Jadi kalau kita mau pegang Al-Quran, mushaf itu Al-Quran, kalau kita mau pegang Al-Quran harus punya wudhu. Meskipun ada sampulnya Bu, Ibu punya Quran di rumah, Bu punya Quran disampul, meskipun pakai sampul, bahkan meskipun pakai kotak, Ibu punya Quran udah dikasih sampul,
kemudian habis kasih sampul plastik, habis kasih sampul plastik ditaruh di kotak. Emang kotaknya ini kotak khusus Al-Quran, maka itu kotaknya ikut jadi suci juga, nggak boleh menyentuhnya kecuali kita dalam keadaan suci, dalam keadaan wudhu. Kotaknya udah benar-benar memang khusus buat kotak Al-Quran, nggak boleh memegang. Yang namanya megang itu seperti ini, ibu megang, nah dimegang namanya ini, megang dengan tangan. Kalau tidak dengan tangan, misalnya memegang dengan perantara lain, misalnya dengan kayu gitu ya, atau dengan sesuatu alat lah, dengan satu alat yang memang tidak langsung dengan tangan kita, telapak tangan ini namanya memegang, maka tidak haram. Kalau kita nggak punya wudhu misalnya, kemudian pengen menyelamatkan Al-Quran itu, maka sebisa mungkin jangan megang seperti ini, jangan megang. Kalau kita mau menyelamatkan Al-Quran atau mau mindahin, ya bagusnya lagi ibu wudhu, setelah itu baru dipindahkan dalam keadaan berwudhu. Kemudian yang berikutnya yang haram dilakukan saat ada hadas kecil, membawa Al-Quran. Bawa Al-Quran, yang maksud di sini bawa begini nih. Jadi kalau megang begini, kalau bawa begini, atau bawa dengan tas di apa namanya, dicangklongin, iya, dijinjing misalnya. Itu dalam tas, memang tas itu khusus buat Al-Quran, nggak boleh. Ada tas khusus buat Al-Quran, ibu jinjing atau ibu peluk begini, itu namanya membawa. Saya kan kagak megang Ustaz, ya ini nggak megang, jadinya ini membawa ini lebih berat lagi keharamannya karena nggak punya wudhu. Ada pengecualian di sini, kecuali kalau kita membawa dalam satu tempat dan memang tempatnya tidak khusus Al-Quran. Di dalam tas ibu ada HP, kemudian ada juga lipstik, ada juga kaca. Masih pada dandan nggak bu? Masih bawa-bawa kalau kemana-mana. Ada dompet, ada yang lain-lain. Memang itu tas bukan khusus buat Al-Quran, tidak apa-apa kalau gitu. Kalau dia memang tidak dikhususkan buat Al-Quran. Tapi kalau tasnya khusus Al-Quran, sama seperti tadi kotak atau peti memang khusus buat Al-Quran, maka jadi suci. Tidak boleh dipegang, tidak boleh dibawa juga. Hamluhu di sini artinya dibawa, baik dengan cara menggendong, atau dengan cara memeluknya, atau dengan cara ditaruh di atas kepala. Itu namanya membawa. Dalam keadaan punya hadas kecil, belum berwudu, maka kita tidak boleh membawa Al-Quran, kecuali dengan satu tempat yang memang tempat itu tidak khusus untuk Al-Quran, digabungkan atau acara ini disatukan dengan tempat-tempat yang lain. Ini ada 5 berarti ya bu: tawaf, sholat, kemudian memegang mushaf dan membawa Al-Quran, memegang mushaf dan membawa mushaf. 4 ya, ada 4 yang dilarang dalam keadaan tidak punya wudhu atau dalam keadaan hadas kecil. Mungkin ada pertanyaan dalam benak kita, bagaimana kalau Al-Quran yang ada di HP bu? Itu HP pinter banget ya, Al-Quran ada, hafal juga, kalau kita setel bunyi aja itu Al-Quran, ngaji aja 30 juz mana fasih banget. Tapi TikTok juga ada, YouTube juga ada, yang lain-lain ada. Itu HP, makanya disebut smartphone, telepon cerdas, semuanya ada di situ. Apakah Al-Quran yang ada di HP ini termasuk mushaf, di mana kita memegangnya harus dalam keadaan wudhu? Maka jawabannya tidak, karena di situ sudah ada yang lain selain Al-Quran. Ada aplikasi WhatsApp, ada bu WhatsApp, ada apa yang lain, ada snack video, ada yang lain-lain, pokoknya itu aplikasi pinjol, ada bu pinjol.
pinjaman online. Biasanya kalau ibu nyetel apa-apa itu sudah ditawarin pinjaman online. Semuanya itu ada karena bukan khusus buat Al-Quran, maka Al-Quran yang ada di HP meskipun lengkap 30 juz tidak dinamakan mushaf. Kita megangnya ya tidak berwudu, tidak apa-apa. Bahkan jika satu jilid, jika satu bentuk buku itu ada Al-Qur'annya dan selain itu ada terjemah tahu Bu? Ada terjemah, ada bahasa Indonesianya, maka itu pun tidak dinamakan mushaf. Yang dinamakan mushaf itu khusus hanya Al-Quran aja. Itu tidak dinamakan mushaf kalau sudah ada terjemahnya. Ini kita lihat-lihat, kita bandingkan antara terjemah dengan Al-Quran, lebih banyak mana? Kalau lebih banyak terjemah, apalagi setelah terjemah, arti-artinya itu biasanya ada kata pengantar, biasanya ada sambutan dari penerbit, kemudian ada tahqiq atau ada pihak yang mengkoreksi terjemahan ini, nanti ada lagi tanda tangan yang lain, kan itu udah campur banyak banget. Belum lagi penjelasan-penjelasan. Biasanya dalam terjemah Al-Quran atau tafsir itu di bawahnya ada catatan kaki. Itu berarti sudah bukan Al-Quran lagi. Terjemahnya bukan Al-Quran, penjelasannya juga bukan Al-Quran. Maka kira-kira lebih banyak Al-Qurannya atau lebih banyak bukan Al-Qurannya, Bu? Bukan Al-Qurannya. Lebih banyak yang bukan Al-Qurannya dibanding ayat Al-Quran. Kalau seperti ini keadaannya, maka tidak dinamakan mushaf. Ibu pegang terjemah atau pegang tafsir Departemen Agama, itu bukan mushaf, tidak pakai wudhu, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu yang benar-benar murni hanya Al-Quran saja. Satu lagi tambahan, bagaimana kalau antara terjemah atau tafsir lebih banyak ayat Al-Qur'annya, lebih banyak Al-Qur'annya dibanding dengan penjelasan atau terjemahan. Al-Qur'annya 30 juz, sedangkan penjelasan atau tafsir dari ayat itu sedikit-sedikit saja, maka hukumnya sama seperti mushaf. Jadi memegangnya wajib pakai wudhu. Ada beberapa ulama kiai yang sudah meneliti tafsir yang sering kita baca, yang jadi pegangan, bukan tafsir Kementerian Agama, bukan, tapi tafsir karya ulama-ulama dulu, ulama-ulama abad pertengahan, jadi masa jaya-jayanya Islam. Itu tafsir Jalalain. Pernah dengar, Bu? Bu, tafsir Jalalain. Bu, jalan lain. Jalalain. Tafsir Jalalain ini tafsir yang bagus dan dipelajari hampir di pondok-pondok sebagai pelajaran dasar tafsir. Sebelum ke tafsir-tafsir yang lebih banyak berjilid-jilid, maka tafsir Jalalain ini menjadi satu tafsir yang paling bagus untuk pemula. Tafsir Jalalain ini penjelasannya sedikit, ayat Al-Qurannya tentu lengkap dari juz pertama, tentu lengkap dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai Minal Jinnati wan Nas, lengkap semuanya. Namun memang tafsir Jalalain ini penjelasannya sedikit, tidak terlalu banyak, dan nggak menerjemahkan semua. Beda sama terjemah Kementerian Agama, itu kan memang menerjemahkan perkata. Kalau tafsir Jalalain tidak, menerjemahkan kira-kira kata-kata yang sulit saja. Yang seperti ini lebih banyak Al-Qur'annya dibanding penjelasannya, maka hukumnya sama seperti mushaf. Jadi bagaimana? Wajib memegangnya dengan dalam keadaan berwudu. Tafsir Jalalain itu lebih banyak Al-Qur'annya dibanding penjelasannya. Ini menurut pendapat sebagian ulama yang sudah meneliti. Adapun tafsir lain, Quran itu kalau ibu lihat kan cuma 30 juz, ya paling satu jilid begitu, Bu ya. Ini ulama-ulama tafsir jika mengarang tafsir itu bisa sampai berpuluh-puluh jilid.
berpuluh-puluh jilid. Tafsir ada tafsir Al-Munir itu cuma 4 jilid. Kalau tafsir Al-Munir itu, maaf, tafsir Khazin itu cuma 4 jilid. Kemudian ada tafsir Qurtubi itu belasan jilid. Jadi satu jilidnya segini tebelnya. Ini jadi 15 jilid, jadi 16 jilid. Ini untuk menjelaskan ayat Al-Quran saja. Untuk menjelaskan ayat Al-Quran saja itu banyak pembahasan-pembahasan sehingga berjilid-jilid, bahkan puluhan jilid. Padahal ya 30 juz itu 6.666 ayat padahal. Tapi penjelasan ulama, karena alimnya ulama tersebut dan juga banyak sumber yang diambil dari hadis, dari pendapat ulama atau pendapat sahabat, maka jadilah tafsir-tafsir itu. Maka tafsir yang demikian tentu lebih banyak penjelasannya dibanding Al-Qur'annya. Memegangnya tidak pakai wudhu tidak apa-apa, walaupun bagusnya tetap berwudhu. Bagusnya tetap berwudhu, Bu. Dalam keadaan kita membaca Al-Quran wajib. Nah, di luar membaca Al-Quran kita baca pelajaran yang lain, baca kitab durus fiqhiyah. Ibu tadi baca rotib nggak, Bu? Baca rotib, baca yasin, baca WA saya ke Bang Anam, saya kirimnya tadi. Nggak baca. Nah, baca apa-apa yang bentuknya ilmu pengetahuan, bagusnya pakai wudhu. Bagusnya memang dalam keadaan suci dari hadas. Biasanya dengan cara ini, dengan cara kita berwudhu, dengan cara kita menjaga wudhu kita, pemahaman-pemahaman itu lebih mudah didapatkan. Inilah yang diharamkan dalam keadaan kita tidak punya wudhu. Diharamkan 4 hal: tawaf, sholat, kemudian memegang mushaf dan membawa mushaf, dengan pengecualian jika mushaf itu ada di satu tempat yang tidak khusus mushaf, atau jika mushaf itu dengan penjelasannya lebih banyak penjelasannya dibanding mushaf. Ini 4 hal yang diharamkan, termasuk sholat jenazah, Bu. Sholat jenazah meskipun fardu kifayah tetap wajib wudhu. Jadi jangan asal aja tadinya habis salaman sama orang, tadinya habis salaman sama yang berduka cita, batal wudhunya, ya wudhu lagi harus. Gak boleh langsung sholat, fardu kifayah ini, yang lain kan udah pada wudhu, gak bisa begitu. Tetap yang gak wudhu dosa, meskipun itu fardu kifayah, dan tetap sah sama yang lain dikerjakan karena fardu kifayah. Nah, orang yang sholat jenazah tanpa wudhu ini hukumnya haram, maka dia dapat dosa. Alladzi yaf'aluhu dakhilul khala'i yusannu li dakhilil khala'i ayyuqaddima rijlahul yusra. Berikut ini penjelasan tentang bagaimana kita ada di dalam kamar mandi atau hendak masuk kamar mandi. Islam ini agama yang sangat lengkap. Kita dituntun mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Mulai dari kita melek mata sampai kita merem lagi ada tuntunannya. Termasuk diantaranya tuntunan saat kita bangun tidur masuk kamar mandi. Apa dulu, Bu, masuk kamar mandi? Kaki dulu apa tangan dulu? Kaki dulu. Kaki kiri dulu apa kanan dulu? Kiri dulu. Nanti juga pakai sendal, sunnah itu dituntun semua. Bahkan kemarin dalam kitab Safinah, jenazah aja cara meletakkannya itu dituntun. Kalau kita lihat di kuburan teratur semua, Bu. Ya madepnya pasti madep ke arah kiblat semuanya. Ibu bandingin sama kuburan yang lain. Maksudnya kuburan yang agamanya bukan Islam, enggak seperti kita. Nah, kita ini agama yang dituntun oleh Allah lahir dan batin. Lahiriahnya perilaku kita, perbuatan kita, cara sholat, bahkan cara melangkah kita. Masuk kamar mandi diatur, batinnya juga diatur atau batinnya juga dituntun oleh Islam. Bagaimana kita ikhlas, bagaimana kita qanaah atau menerima pemberian Allah, bagaimana kita tawakal kepada ketentuan atau tawakal kepada kudrah, pada ketetapan Allah. Ini batinnya ditata, dituntun oleh Islam. Lahirnya kita juga dituntun. Dengan cara seperti ini
maka insya Allah kita lebih cepat sampai kepada Allah. Amin. Kita lebih cepat mendapat ridho Allah. Amin. Ini keistimewaan dari agama kita, agama Islam. Itu saja untuk kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.